Pengertian sanitary landfill. Sanitary landfill adalah metode pemusnahan sampah dengan cara menimbun dan memadatkan sampah ke dalam lubang cekung yang berada di tanah. Metode ini sangat efektif untuk mengurangi pencemaran yang terjadi pada lingkungan. Tapi dengan catatan, sampah yang ditimbun hanya berupa sampah organik atau sampah yang dapat diuraikan dengan baik oleh bakteri pengurai. Yang berikutnya ada bagian-bagian TPA bersistem sanitary landfill. Yang pertama, cleaning system atau bagian terbawah yang bersentuhan dengan tanah. Yang kedua ada liquid collection system. Liquid atau lindi adalah cairan yang keluar dari pemusuhan sampah dan terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia atau bakteri. Yang berikutnya ada cover or cap system. Gunanya untuk mengurangi air seperti hujan yang masuk ke dalam tumpukan sampah agar jumlah liquid atau lindi tidak semakin banyak. Yang berikutnya ada sistem ventilasi atau pembusukan sampah akan menghasilkan gas metana dan konsentrasi gas tanpa bisa disalurkan berisiko menimbulkan ledakan. Yang berikutnya ada sistem monitor untuk mengawasi dan memberi peringatan dini jika terjadi kebocoran dalam sistem yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Yang berikutnya ada gel atau sampah yang dipadatkan oleh tanah penutup harian di sanitary landfill. Yang berikutnya ada lift atau lapisan sel pada area kerja sanitary landfill. Yang terakhir ada tanah penutup harian, yaitu ditimbunkan untuk setiap kali operasi. Yang berikutnya ada metode landfill. Yang pertama, metode trench, yaitu sampah ditimbun pada lubang galian, sesuai untuk lahan dengan lapangan tanah yang dalam dengan muka air tanah yang dalam pula. Yang kedua ada metode area. Sampah ditimbun pada permukaan tanah. Yang pertama digunakan bila metode galian tidak mungkin diterapkan atau antara lain karena muka tanah tinggi. Yang berikutnya tanah penutup berasal dan diangkut dari lokasi lain. Sebagai pengganti tanah penutup seringkali digunakan kompos. Yang berikutnya ada metode depression atau cekungan. Sampah ditimbun pada ujung lubang bekas pertambangan. Ciri-cirinya yaitu terdiri dari beberapa jurang lift, sampah ditimbun pada jurang, dan tanah penutup berasal dari potongan dinding saat dilakukan instalasi liner dan lokasi. Selanjutnya kegiatan operasional landfill. Yang pertama, sistem penimbunan. Sampah dikeluarkan dari truk dan disebar di atas tanah dengan tebal 45-60 cm. Yang kedua, pemadatan sampah dengan bulldozer atau working face. Yang ketiga, tinggi satu sel yaitu 2,4 sampai 9,6 meter. Lebar satu sel 3 sampai 9 meter. Penutupan sampah dengan tanah penutup harian 15-30 cm. Saluran gas dipasang apabila timbunan sampah sudah lebih dari 1 lift. Pemasangan pipa gas atau plastik berperforasi dilakukan dalam media kerikil. Pipa saluran licet dipasang di antara lift. Penutupan dengan lapisan tanah penutup akhir dan vegetasi. Kegiatan pasca operasi yaitu monitoring dan perawatan, kondisi drainase dan sistem pengendalan gas dan licet. Kemudian mempersiapkan lokasi landfill. Yang pertama mengatur kondisi drainase yaitu memungkinkan runoff menuju daerah luar landfill. Selanjutnya konstruksi jalan masuk, jembatan timbang dan pagar. Selanjutnya penggalian dan persiapan bagian dasar landfill. Tanah galian ditimbun untuk persediaan tanah penutup. Kemudian instalasi fasilitas untuk monitoring kualitas air tanah. Selanjutnya pembentukan permukaan dasar landfill untuk drainase licet. Dilanjutkan dengan pemasangan liar. Pipa saluran licet dipasang dalam atau di atas liner. Liner dipasang hingga mencapai dinding landfill. Selanjutnya pipa saluran gas untuk pemanfaatan dipasang di dasar landfill. Sebelum operasi landfill dimulai, tanggul menentang arah angin, kemudian fungsinya untuk mengendalikan sampah yang berterbangan. Selanjutnya ada fasilitas pendukung TPA. Yang pertama, kolam pengolahan air lindi. Yang kedua yaitu ventilasi gas. Yang ketiga jembatan timbang. Dan yang keempat ada tempat pengomposan. Berikut penjelasan pengolahan air lindi. Alternatifnya antara lain yaitu yang pertama, memanfaatkan sifat-sifat hidrolisis dengan pengaturan air tanah
sehingga aliran listrik tidak menuju air tanah. Yang kedua, mengisolasi lahan ruang untuk landfill, sehingga air eksternal tidak masuk dan air lindinya tidak keluar. Yang ketiga, mencari lahan yang mempunyai tanah dasar dengan kemampuan baik untuk menetralisis cemaran. Yang keempat, mengembalikan atau resirkulasi air lindih ke arah timbunan sampah. Yang kelima, mengalirkan air lindih menuju pengolahan air buangan domestik. Yang keenam, mengolah lisit dengan unit pengolahan. Kemudian ventilasi gas berfungsi untuk mengalirkan dan mengurangi akumulasi tekanan gas. Pipa ventilasi gas dipasang dari dasar TPA secara bertahap pada setiap lapisan sampah dan dapat dihubungkan dengan pipa pengumpul air lindih. Ketinggian pipa ventilasi tergantung pada rencana tinggi timbunan. Setiap lapisan sampah ditambah 50 cm. Jarak antara pipa ventilasi gas 50-100 meter. Gas yang keluar harus dibakar atau dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Kemudian yang ketiga, jembatan timbang. Yang pertama, berfungsi untuk menghitung berat sampah yang masuk ke TPA. Yang kedua, lokasi jembatan timbang harus dekat kantor atau pos jaga yang terletak pada jalan masuk TPA. Yang ketiga, jembatan timbang harus dapat menahan beban minimal 5 ton. Lebar jembatan timbang minimal 3,5 meter. Selanjutnya, cara pembuatan kompos di TPA. Yang pertama, pencacahan. Sampah dari 5 rumah tangga atau pasar sebelumnya dilakukan proses pencacahan menggunakan mesin pencacah di TPA hingga ukurannya menjadi kecil-kecil. Yang kedua, homogenisasi. Homogenisasi dilakukan untuk mengatur kadar air dan campuran pengomposan. Yang ketiga, proses pengomposan. Sampah-sampah yang sudah melalui proses homogenisasi dan dibubukkan aktivator kompos kemudian diletakkan di area pengomposan. Yang keempat, pengeringan. Setelah kurang lebih 2 bulan, kompos sudah dapat dibuka dan dilakukan pengeringan dengan menjemurnya di bawah terik matahari. Selanjutnya, sortasi atau pemisahan. Sampah yang telah kering akan dilakukan proses pemisahan antar sampah organik dan anorganik. Kemudian penghalusan. Kompos organik dimasukkan ke mesin penghalus supaya ukurannya sama. Dan yang terakhir, pengolahan kompos menjadi pupuk. Kompos yang sudah dihaluskan dibuat pupuk dengan menambahkan bahan-bahan pengaya supaya pupuk kompos lebih berkualitas. Berikutnya, keuntungan menggunakan metode sanitary landfill. Yang pertama, murah, tidak memerlukan investasi besar dalam bentuk peralatan. Yang kedua, dapat menampung berbagai jenis sampah. Yang ketiga, dapat dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Yang keempat, dapat dirubah menjadi penghasil energi listrik karena sampah akan mengeluarkan gas metana yang bisa dijadikan bahan bakar penggerak turbin. Kemudian yang terakhir, mengurangi polusi udara karena sampah-sampah tersebut berada di dalam tanah. Kemudian yang terakhir, kerugian menggunakan metode sanitary landfill. Yang pertama, pencemaran air. Sampah-sampah, terutama bahan organik atau kimia, sering menghasilkan cairan yang dapat merembes ke dalam tanah dan bisa mencemari tanah dan air. Yang kedua, gas metana yang keluar dari proses pembusukan sampah jika tidak dialirkan dapat menimbulkan bahaya ledakan. Yang ketiga, membutuhkan lahan yang luas dan hal ini sulit tersedia di kota-kota yang sudah padat penduduknya. Dan yang terakhir, mendapat tantangan dari warga, masalah sosial yang timbul karena lokasi TPA yang dulunya jauh dari lokasi pemukiman menjadi dekat akibat berkembangnya pemukiman penduduk.